Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya? Apakah di tempat kalian masih hujan, mendung, atau gerimis mungkin ya? Baik, nggak apa-apa. Yang penting kalian tetap semangat untuk belajar. Terus semangat pokoknya ya, jangan sampai cuaca itu membuat kalian mager untuk belajar, malah enak-enak tidur rebahan itu yang paling enak ya. Oke, di sini pagi ini saya akan membahas terkait dengan antibiotik. Antibiotik yang saya bahas kali ini adalah terkait dengan penggunaan antibiotik pada disentri karena sigila. Oke, teman-teman, kita bahas ya. Seorang laki-laki berusia 30 tahun dibawa ke klinik karena mengalami BAB berdarah, diare, mual, muntah, dan nyeri perut. Dokter mendiagnosa bahwa pasien tersebut menderita disentri karena sigila. Antibiotik apakah yang diberikan kepada pasien? Oke, teman-teman, di sini ada kata kuncinya ada 2. Kalau kalian mau 3, bisa 3. Tapi di sini yang jelas adalah ini. Usia 30 tahun, kemudian pasiennya itu menderita disentri sigila. Oke, ini kata kuncinya. Kalau misalnya yang BAB berdarah, diare, mual, dan nyeri perut, itu bisa sebagai kata kunci penunjang. Atau kalau misalnya tidak disebutkan disentri karena sigila, ini adalah kata kuncinya. Ini bisa menjadi kata kuncinya. Oke, kemudian pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah antibiotik yang diberikan kepada pasien. Ya, oke, kalau antibiotik seperti ini teman-teman, biasanya di pilihan jawaban itu yang diminta adalah obat first line-nya atau terapi pertamanya. Kecuali nanti kalau pasiennya itu alergi atau pasiennya tidak bisa menggunakan antibiotik yang pertama, maka menggunakan antibiotik pilihan yang kedua atau second line. Gitu ya. Kebanyakan di pilihan jawaban nanti kalau sudah ada pilihan obat pertama, itu obat pilihan kedua tidak dimasukkan. Tidak ada di opsi jawaban maksudnya. Nah, itu ilmu apa yang digunakan untuk biar hafal ya? Ilmu apa ya? Ilmu menghafal. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan panduan. Kalau saya menggunakan panduannya yang terbaru itu Permenkes 28 tahun 2021. Oke, di sini kita lihat yuk. Ya, nanti teman-teman yang belum punya silahkan download ya, silahkan download terkait dengan Permenkes terbaru. Kemudian teman-teman apabila di rumah atau selama kalian belajar itu memiliki buku saku yang dari bimbel-bimbel seperti itu, yang tahunnya sudah lama, silahkan diupdate kembali ya teman-teman, diperbarui. Karena nanti soalnya itu kemungkinan akan mengikuti pembaharuan yang ada. Nah, apalagi klinis, farmasi klinis itu pedoman-pedomannya itu akan selalu terupdate. Jadi kalau buku-buku lama kemungkinan kan belum ganti isinya gitu ya. Jadi kalian harus selalu update terkait dengan first line guideline-nya pokoknya ya, guideline-nya terkait dengan first line, second line gitu. Guideline-nya di-update kembali. Oke. Baik, di sini disentri karena sigila ya. Sigila itu pilihan pertamanya itu menggunakan cotrimoxazole oral 960 setiap 12 jam. Itu digunakan selama 5 hari. Kemudian untuk pilihan pertama atau second line itu menggunakan ciprofloxacin 500 mg setiap 12 jam. Lama pemberiannya itu 3 hari. Oke, di sini berarti kalau tiap 12 jam itu artinya apa teman-teman? 2 kali sehari. Nah, di soal itu jarang ditanyakan aturan pakai, tapi kalian cukup tahu kalau misalnya mau dihafal juga boleh, karena kan kita tidak tahu ya soal UKAI itu seperti apa, kita tidak bisa menerka-nerka. Kadang kita memikirkan seperti ini, ternyata keluarnya seperti itu. Itu adalah tergantung si pembuat soal, karena yang membuat soal kan setiap orang berbeda-beda gitu. Tergantung si maunya pembuat soal itu seperti apa. Kadang kita cuma ditanyakan pilihan terapinya aja. Kadang sudah diketahui nih pilihan terapinya kotri, aturan pakainya
berapa kali atau lama pemberiannya itu selama berapa hari seperti itu. Oke, sekalian ya lanjut yang bagian bawah itu terkait dengan disentri. Disentri amuba itu menggunakan metronidazole. Nah, ini tidak berubah teman-teman. Kalau entamoeba itu menggunakan metronidazole selama 7-10 hari. Kemudian kalau Vibrio cholera itu menggunakan kotri. Kemudian second line-nya atau pilihan keduanya menggunakan ciprofloxacin 1 gram tiap 24 jam selama 3 hari. Jadi 1 kali 1 gram selama 3 hari. Oke teman-teman, dicermatin lagi ya. Ini di panduan yang lama mungkin. Kalau di Dipiro yang edisi 9 itu disebutkan kalau misalnya disentri Shigella itu pilihan pertamanya menggunakan apa? Ciprofloxacin, kemudian si kolera ini pilihan pertamanya berdasarkan Dipiro 9 itu menggunakan doxycycline. Nah, tapi berdasarkan Permenkes yang terbaru, yang ini tahun 2021, itu sekarang menggunakan kotri. Kalau disentri Shigella, karena Shigella itu kotri, pilihan keduanya cipro. Kemudian kalau kolera, pilihan pertamanya adalah kotri, pilihan keduanya adalah menggunakan cipro juga. Nah, di sini teman-teman, yang saya bilang tadi terkait dengan buku-buku saku yang kalian punya, itu silahkan diupdate lagi, silahkan diperbarui lagi, dilihat lagi, karena soal UK itu nanti akan terupdate terus. Gitu. Oke, selain itu yang ingin saya sampaikan adalah di soal UK itu tidak langsung to the point ke disentri basilar misalnya. Bisa juga nanti disebutkan soalnya itu disentri yang disebabkan oleh Shigella, disentri yang disebabkan oleh entamoeba, atau nanti disebutkan disentri dengan gejalanya seperti apa, misalnya berdarah, kemudian berlendir, seperti itu. Itu tergantung soalnya. Nah, itu kalian harus hafal ya yang ini. Oke, kita kembali ke soal. Jadi antibiotik yang diberikan untuk pasien Shigella apa ya teman-teman? Yang benar? Jadi jawabannya adalah menggunakan cotrimoxazole. Oke. Cotrimoxazole. Oke, di sini ada jawaban juga cotrimasol. Nah, ini kalau misalnya kalian tidak jeli atau kalian cuma sekilas membaca, biasanya akan terjebak di sini, cotrimasol. Beda ya, cotrimoxazole sama cotrimaxol. Kalau cotrimoxazole itu adalah golongan antibiotik, kalau misalnya cotrimasol adalah golongan anti jamur. Kemudian azitromisin itu digunakan untuk Shigella pada anak-anak. Kalau Shigella untuk anak-anak itu menggunakan azitromisin. Kemudian metronidazole itu untuk diare karena disentri karena entamoeba. Gitu ya teman-teman, sama kan disentri entamoeba. Oke, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau misalnya saya ada salah pengucapan, salah menjelaskan, atau salah memaparkan, silahkan nanti kalian tulis di kolom komentar ya. Misalnya, Mbak, salah ini, bukan kayak gini harusnya, kayak gitu ya. Terus kalau misalnya kalian mau saran nih, Mbak, suaranya yang lebih jelas dong, atau kecepetan, kayak gitu. Nanti bisa ditulis di kolom komentar. Gitu ya teman-teman, jangan lupa terus subscribe, kemudian ajak teman-temannya juga buat subscribe nih link YouTube saya, soalnya nanti saya akan selalu update lagi terkait dengan pembahasan soal, tapi tidak banyak ya, mungkin akan satu soal yang akan beranak saya membahas yang lain kayak gitu, yang bersangkutan, karena satu soal sudah bisa berapa jam, karena saya ingin menjelaskan itu supaya kalian tuh paham gitu, paham ini masuk soalnya gimana, cara mencari guideline-nya gimana, seperti itu. Oke teman-teman, jangan lupa terus belajar, tetap semangat, karena saya yakin hasil itu tidak akan mengkhianati usaha kalian. Ketika kalian sudah berusaha, ketika kalian sudah semaksimal mungkin, sudah berdoa, belajar, hasilnya pasti akan bagus. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman.